Seperti biasa, saatnya Ajmupa menyapa. Halo Barai semuanya, Alhamdulillah bisa lanjutin dan berhasil upload video alur cerita Lupin episode 2. Tadinya mah saya tuh sempat terpikir untuk membatalkan saja bahas Lupin episode 2 karena ada part dimana saya bener-bener gak paham. Tapi Alhamdulillah Baraya, karena kegigihan saya yang sangat ingin menghibur Baraya lewat cerita film Lupin, dibarengi sholat istikharah untuk mencari maksud dari adegan yang saya tidak pahami tersebut, akhirnya saya menemukan jawabannya. Oh iya, saya mengucapkan selamat datang untuk Baraya-Baraya yang baru bergabung. Saya sarankan untuk Baraya menonton terlebih dahulu Lupin episode 1-nya ya. Linknya bisa dicek di kolom deskripsi. Sebelum masuk ke alur ceritanya, seperti biasa kita mulai dengan kebiasaan kita sebagai umat yang saling menyayangi. Doa hari ini, semoga Baraya bisa berkurban di Idul Adha tahun ini. Amin. Oke, Lupin season 1 episode 2 dibuka dengan adegan Hasan yang sedang berjalan bersama seorang petugas kepolisian di Polda Metro Jaya. Ternyata Hasan sedang diantar oleh petugas tersebut menuju ruang sel tahanan. Nah, ini apa lagi ini? Kok tiba-tiba si Hasan di penjara? Bukannya adegan terakhir kemarin dia tuh sedang berjalan-jalan dengan anaknya ya di dermaga. Oke Baraya, jadi begini ceritanya. Diceritakan 2 hari sebelum Hasan masuk penjara, terlihat Raul sedang berada di toko antik tempat saat Hasan membuat kalung permata replika. Ternyata Hasan diminta datang oleh pemilik toko tersebut untuk membicarakan soal kalung permatanya. Karena dalam film tidak dijelaskan secara langsung, perspektif saya dalam adegan ini adalah sepertinya ketika Hasan berhasil mencuri kalung permata dari Museum Looper, Hasan lalu mendatangi toko antik tersebut untuk meminta si pemilik toko mengecek kalung permatanya. Lalu si pemilik toko menjelaskan bahwa kalung permata tersebut adalah kalung utuh yang sebelumnya tak pernah dibongkar. Hasan yang merasa tak percaya meminta pemilik toko antik tersebut untuk mengeceknya kembali. Si pemilik toko menjelaskan kembali dengan jelas berdasarkan keilmuan kekolektorannya yang ahli dalam bidang barang-barang antik. Ini sekedar untuk mengingatkan Baraya saja ya. Jadi sesuai yang saya ceritakan di episode 1, konon kalung tersebut adalah kalung permata dari zaman Raja Louis yang hilang beberapa waktu, lalu ditemukan lalu akhirnya dicuri dan batu permatanya direcah dan tersebar di beberapa belahan dunia. Sampai akhirnya Tuan Hubert berhasil mengumpulkan permata yang tersebar dan merangkainya kembali hingga akhirnya dia memutuskan untuk melelangnya di Museum Looper, yang akhirnya dicuri Hasan dengan cara ditukar dengan kalung replika. Setelah mendapat penjelasan yang gamblang, Hasan mulai bertanya-tanya tentang fakta dari cerita yang beredar bahwa kalung tersebut dicuri oleh ayahnya yang konon permatanya disebar ke beberapa negara. Atas penjelasan pemilik toko antik tersebut juga, akhirnya Hasan merasa yakin bahwa ayahnya tidak bersalah. 25 ans que je me plante. Doucement Hassan. 25 ans que je me dis que mon père est un voleur. J'ai grandi avec ça. Sebelum lanjut, saya juga ingin menambahkan perspektif saya yang tak sempat saya jelaskan di episode 1. Jadi, di episode 1 itu Hasan sebenarnya hanya ingin mencuri kalungnya karena kalung tersebut telah membuat ayahnya memutuskan untuk bunuh diri. Namun, setelah kalungnya dicek oleh pemilik toko antik, ternyata kalung permata tersebut adalah kalung original yang tak pernah dibongkar. Tidak sesuai dengan cerita sebelumnya yang mengatakan bahwa kalung itu dicuri dan permatanya tersebar ke beberapa negara. Karena ketidaksesuaian cerita tersebutlah yang akhirnya membuat Hasan memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut dan membuat dirinya menjadi sangat yakin bahwa ayahnya tidak pernah mencuri kalung tersebut. 25 ans que je me plante. Doucement Hassan. Lalu scene berpindah ke tahun 95. Hasan yang sedang menikmati semangkuk seblak buatan Teh Ita dikagetkan oleh seseorang yang menggedor pintu rumahnya. Saat Hasan membuka pintunya, ternyata itu adalah petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya yang bernama Dumon.
Dumont yang terlihat agak keras dalam memperlakukan Hasan menyuruhnya untuk segera berkemas. Di sini, Hasan akan diantarkan Dumont untuk dititipkan ke dinas sosial karena mungkin kebijakan di negara Prancis, seseorang yang hidup sebatang kara akan diurus oleh negara, tidak seperti di negara Wakanda. Tu mets tes affaires dans un sac, je t'emmène aux services sociaux. Hasan lalu berkemas. Saat akan memasukkan buku Arsène Lupin-nya, dia seperti terpikirkan sesuatu. Ternyata Hasan memutuskan untuk kabur lewat balkon rusun dan keluar dari pintu tetangganya. Dumont yang merasa Hasan tak kunjung selesai, lalu berniat mengeceknya. Namun kekuatan instingnya sebagai seorang polisi menghentikan langkahnya. Baru sekedar melihat jendela saja, dia lalu berlari karena sadar Hasan sudah kabur lewat jendela balkon. Hasan yang terbirit-birit akhirnya dihentikan oleh Dumont yang sudah menunggunya di tangga. Lalu Sin memperlihatkan Juliet datang menghampiri ibunya. Di sana, Nyonya Pellegrini mengatakan kepada Juliet bahwa dia sudah mengetahui soal kalung yang ternyata palsu. Juliet menenangkan ibunya karena katanya polisi memiliki petunjuk soal keberadaan kalung yang asli. Bon, et toi, tu vas bien? Je me fane lentement mais sûrement. Cette prison Perkataan Nyonya Pellegrini yang pesimis akan umurnya dan perkataan soal sangkar mewah yang ditempatinya adalah pemberian Hubert membuat saya berspektif lagi bahwa Hubert dan Pellegrini sudah tidak tinggal serumah. Apakah Nyonya Pellegrini ditalak tilu? Saya juga tidak tahu. Lalu Juliet berpamitan. Saat keluar dari sangkar mewah ibunya, resepsionis memberikan sebuah amplop yang ditujukan untuk Juliet. Saat amplopnya dibuka, tertulis pesan agar Juliet datang ke sebuah taman jam 2 siang dan tanpa polisi. Juliet yang meraba-raba amplop tersebut dibuat kaget saat ternyata di dalam amplop tersebut ada satu buah pecahan batu permata. Baraya sudah bisa menebakkan itu surat dari siapa. Lalu Sin berpindah ke sebuah taman. Terlihat Hasan sedang mengobrol di telepon membicarakan requestan soal makanan. Apakah Hasan sedang memesan lagi seblak teh Ita yang dia makan pada tahun 95? Tentu bukan, Baraya. Kini ternyata Hasan sudah menjadi kurir Shopee-Food. Aduh, ayah wai jelema ya. Saat mengayuh sepedanya, Sin berpindah ke Juliet yang sedang duduk di bangku taman. Tebakan Baraya benar. Pesan di amplop tadi adalah pesan dari Hasan. Hasan menyamar sebagai kurir Shopee-Food untuk menemui Juliet yang sudah menunggu di bangku taman. Sebelum mengobrol panjang, Hasan melihat sebuah bros yang terpasang di pakaian Juliet. Tanpa bertele-tele, Juliet lalu menanyakan berapa uang yang diminta. Karena mungkin sangkaannya, orang ini ingin meminta uang tebusan untuk kalung yang kini sedang dicarinya. Tapi Juliet dibuat melongo saat Hasan meminta sebuah jawaban sambil membuka maskernya. Je veux des réponses. Hasan yang sedari awal sudah menyadari keanehan bros yang dipakai, lalu menekannya, dan insting seorang Hasan benar, itu adalah mikrofon pelunas hutang. Utang Ibu Rika Rp4.350.000. Salah Baraya. Itu adalah mikrofon tersembunyi yang tersambung ke sebuah mobil di mana Kapten Romain ada di sana dan berencana untuk menangkapnya. Mikrofon yang ditekan Hasan membuat percakapan mereka tidak bisa didengar oleh Kapten Romain. Hasan yang to the point mempertanyakan cerita hoak tentang kalung permata yang tersebar. Juliet pun menjawab bahwa benar cerita itu semua adalah bohong. Hubert dan Juliet sengaja membuat kebohongan soal cerita kalung tersebut demi menaikkan harga jual. Romain yang masih sibuk karena ingin mendengar percakapan Juliet dan Hasan meminta rekannya yang menyamar untuk mendekat.
sambil beranggapan bahwa dia sedang dipermainkan keluarga Pellegrini karena melihat gestur Hasan dan Juliet yang sudah saling mengenal. Ya sudah kenal lah, orang pernah rasain bibirnya kan Hasan. Juliet yang sambil kekeh meminta agar kalungnya dikembalikan berusaha mematahkan keyakinan Hasan yang berkeyakinan ayahnya tak bersalah. Hasan yang mulai tak fokus dengan obrolannya dengan Juliet menyadari polisi yang menyamar yang sedang bersiap untuk menangkapnya. Hasan lalu kabur mengayuh sepedanya. Polisi yang menyamar pun segera bergerak mengejarnya. Kapten Romain terus memberikan instruksi kepada bawahannya. Saat seorang polisi memberikan monitor Hasan menuju arah pintu keluar, tiba-tiba taman sudah dikelilingi beberapa kurir Shopee Food. Kapten Romain yang tidak melihat semua kejadian yang terjadi di taman, lalu bergerak menuju pintu keluar. Dan sesampainya di pintu yang dimaksud, polisi berhasil mengepung seorang kurir. Saat dilumpuhkan dan dibuka maskernya, ternyata itu bukanlah Hasan. Ya jelas pasti bukanlah ya, Baraya. Tapi yang paling epik adalah tiba-tiba segerombolan kurir yang akan mengantarkan pesanan yang dibuat oleh Hasan melintas tepat di depan Kapten Romain, yang akhirnya membuatnya kesal dan marah. Edan, Baraya paham kan bagian yang ini? Jadi untuk berjaga-jaga karena Hasan yang sebelumnya meminta Juliet agar datang ke taman tanpa polisi, menyamar sebagai kurir pengantar makanan, lalu mengorder beberapa makanan dengan tujuan untuk mengecoh petugas jika kemungkinan terburuk terjadi. Lalu dari kejauhan, Hasan melepaskan atribut penyamarannya sambil tersenyum karena berhasil membuat mereka terkecoh. Hasan pun melanjutkan langkahnya. Setelah dari taman, Hasan sampai di sebuah ruangan seperti gudang. Terdapat banyak patung, manekin, lukisan, dan beberapa pernak-pernik lainnya. Saya berspektif ini adalah markasnya Hasan. Sesampainya di sana, Hasan lalu membuka kotak peninggalan ayahnya. Seperti biasa, Hasan yang rindu mengambil sarung tangan ayahnya lalu menghirupnya. Hasan lalu membuka sebuah amplop berisikan surat yang ditulis oleh ayahnya sebelum bunuh diri. Saya curhat dulu nih Baraya. Demi bisa menceritakan alur cerita film Lupin dengan jelas dan benar, saya sampai harus mengulang hingga berpuluh-puluh kali. Bahkan sampai meminjam akun Netflix punya adik ipar saya yang bernama Maulina. Kenapa diulang-ulang? Karena awalnya saya tidak mengerti maksud jalan ceritanya. Karena adegan pada saat Hasan membaca surat tersebut adalah adegan sakral yang akan membuat petualangan panjang Hasan dimulai. Tapi sekarang mah sudah paham Baraya, jadi gak akan takut buat jelasinnya. Dalam surat tersebut, Hasan diberikan kode dalam sebuah kata. Kata kuncinya ada dalam kata kebenaran akan selalu ada di perpustakaan. Bibliothèque. Il ne commet pas les mêmes erreurs que moi. Je t'aime. Oke, di sini saya masih bisa mengerti. Jika disatukan dengan pikiran liar saya, kata kebenaran itu adalah Babakar yang tak bersalah. Sementara kata perpustakaan itu adalah tempat pembuktian kebenarannya bahwa Babakar tidak bersalah. Lalu kata kunci kedua adalah jangan mengulangi kesalahan yang sama. La vérité se trouvera toujours dans les bibliothèques. Kata kunci tersebutlah yang membuat saya muter-muter. Setelah saya ulang bersamaan dengan scene yang menunjukkan surat dengan fokus utamanya adalah kata komit dan Hasan yang flashback, membuat saya memutuskan untuk meminjam Netflix saudara saya. Tujuannya adalah untuk menonton film Lupin dengan versi bahasa Inggris. Karena yang saya pakai dan tonton saat ini adalah Lupin berbahasa Prancis. Setelah saya dengarkan versi bahasa Inggris, saya catat ucapan Babakar di versi bahasa Inggris. Dan lalu saya translate ke bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah akhirnya saya paham maksud jalan ceritanya. Babakar sengaja menuliskan kata komit dengan satu huruf M dalam penulisannya, yang akhirnya membuat Hasan jadi teringat pada saat Hasan sedang belajar. Dalam adegan ini Babakar mengoreksi tulisan Hasan yang menuliskan kata gaule dengan satu huruf L dan berpesan betapa pentingnya sebuah ejaan. Jadi,
Jika kita boleh berpikiran liar, inti dari pesan surat tersebut menyiratkan agar penting bagi Hasan melakukan pembuktian sebuah kebenaran yang ada dalam perpustakaan tanpa mengulangi kesalahan seperti yang dibuat oleh Babakar. Lalu pertanyaannya adalah, apa kesalahan yang Babakar buat? Oke Baraya, kita ikuti saja jalan ceritanya. Berbekal pesan dalam surat tadi, Hasan melakukan riset dengan membuka dokumen digital yang bersangkutan dengan ayahnya di situs Kementerian Dalam Negeri, yang kalau di Indonesia saat ini dijabat oleh sahabat karib saya, yaitu Bapak Tito Karnavian. Lalu, Hasan mendatangi lagi toko antik dan membahas soal kode yang tertuang dalam surat dari ayahnya bersama si pemilik toko antik tersebut. Jika Baraya bertanya siapa sebenarnya si pemilik toko ini dan kenapa Hasan sering datang ke sini, jawabannya saya tidak ingin melangkahi Sin. Biar ceritanya komplit, kita ikuti saja alurnya. Saat mengajak diskusi dan meminta pendapat soal kata komit dan perpustakaan dalam isi suratnya, si pemilik toko hanya berasumsi itu hanyalah salah eja. Tapi Hasan yang jenius lalu membeberkan hasil riset kedua kata tersebut. Hasan menjelaskan bahwa dia menemukan nama tahanan bernama Etienne Comit yang menjadi teman tahanan Babakar di selnya. Dan Etienne Comit ini bekerja di perpustakaan. Attends, ça, à la bibliothèque? Exactement. Pemilik toko menyangkalnya, beranggapan Hasan hanyalah berasumsi dan itu semua hanyalah kebetulan. Hasan, ça s'appelle un hasard. Keberadaan Etienne Comit yang sekarang masih di dalam penjara dan tak boleh dikunjungi membuat si pemilik toko gogodeg akan rencana Hasan yang akan melakukan hal gila dalam menemui Etienne Comit di penjara. C'est ce que je fais. Je dois avoir ce copain. Lalu Sin berpindah ke Polda Metro Jaya. Seorang tahanan yang bernama Jibril Traore diantar petugas untuk dipertemukan dengan seseorang. Seseorang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Hasan. Supaya bisa mengunjunginya, Hasan berdalih kepada petugas bahwa dia adalah sepupu dari Jibril Traore. Di sini Hasan mengatakan kalau dia akan menggantikannya di dalam penjara. Jadi Jibril bebas dan Hasan yang akan menggantikannya di penjara. Jibril yang tidak mengetahui kejeniusan seorang Hasan tertawa dan meremehkan. Hasan hanya mengandalkan kemiripan kulitnya yang sama-sama hitam. Les surveillants ne vont s'apercevoir de rien parce que toi et moi. Lalu alarm jam Hasan berbunyi bersamaan dengan pergantian petugas yang berjaga. Begitulah cara Hasan mendesain strateginya. Dia sampai hafal kapan jadwal pergantian petugas jaga. Lalu Hasan mengatakan tak akan ada tahanan lain yang curiga karena Jibril dikarantina dan dipindahkan ke sel yang ditempati tahanan baru. Lalu Jibril berkata, Oui, mais t'oublierais pas un détail, non? Hasan yang baru menyadari soal borgol seolah tak memikirkannya sejak awal. Oh merde. Tapi tiba-tiba, Tu connais le coup des menottes? Le coup des quoi? ya, tiba-tiba borgol tersebut sudah berpindah ke tangan Hasan. Hingga sampai membuat Bapak Presiden Joko Widodo terkagetkan. Oh, kaget. Kaget. Jibril tak bisa berkata apa-apa. Hasan lalu memanggil petugas. Surveillant, on a fini. Saat akan keluar, Jibril seperti linglung dan kebingungan, seolah berpikir apakah pria tadi adalah pesulap merah yang menyamar. Bersama raut muka yang sedang memikirkan sesuatu, Hasan berjalan dengan seperangkat alat mandinya. Demi mencari sebuah kebenaran, Hasan menukarkan hak kebebasannya sebagai warga sipil menjadi seorang tahanan penjara. Apakah misi Hasan menemui Etienne Comit berhasil? Oke, kita lanjut di part 2-nya ya Baraya.